Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang hidup tapi hidupnya itu berpaling dari maunya Allah, bukan target Allah ridha sama dia, bukan Allah mendaftarkan namanya supaya dia dicintai, dia berpaling dari Allah, tidak berjalan untuk mencari dan menyetor untuk pada Allah. Apa kata Allah? Fa inna lahu, maka orang-orang yang seperti itu nuqayyid lahu syaitan, maka syaitan akan menguasai pandangan hidupnya. Kenapa? Karena Allah ditolak, maka selain Allah itu yang akan masuk. Dan ini rumus bagi kita Bapak Ibu. Siapa yang gagal memasukkan kemauan Allah dalam hidupnya, maka kemauan selain Allah akan masuk dalam dirinya. Dan itu sebuah perencanaan yang gagal. Siapa yang hidup bukan maunya Allah masuk dalam dirinya, maka pasti kemauan makhluk, manusia, makhluk akan masuk dalam dirinya, dan itu yang menyiksa perasaannya. Sel Bapak Ibu, hati kita cuma dua, masuk hidayah Allah atau masuk hidayah syaitan. Kalau bukan hidayahnya Allah, hidayah syaitan yang akan menguasai kita. Semoga punya rumah seperti itu. Bapak akan membaca melihat ini tergantung sebentar bisikan. Apakah membuat kita istirahat dari penatnya dunia, dari begitu kebuntuan persoalan? Tergantung Bapak mandang sesuatu, bisikannya dari dalam. Kita lihat, senang ini, yang mana lebih senang tadi yang pertama? Ini Bapak suka pindah-pindah ya? Yang pertama tadi senang, sekarang lebih senang. Atau senang kepunyaannya orang, tidak bersyukur sama milik kita sendiri? Senang? Senang? Apanya yang disenangi? Mobil. Alhamdulillah, mobil tak lebih bagus ya. Ini semua tontonan yang baru Bapak berhenti melihat sesuatu, baru ujungnya dunia. Coba kalau Bapak senang, ya Rob, ini baru dunia. Bagaimana kalau hatiku nanti saya punya rumah di surga yang seluas langit, seluas bumi, yang tidak ada cacatnya, tidak ada lelahnya, lalu saya duduk di dalamnya, saya bisa bersandar ke sana kemari pun, saya bisa melihat, saya bisa menonton, saya bisa memperhatikan, saya bisa duduk kemanapun, makanan tidak pernah berhenti, saya akan dilayani, dan saya tidak akan pernah mati selama-lamanya. Maka saya akan istirahat untuk seterusnya, saya tidak akan pernah capek. Ya Rob, kalau rumah di dunia saya dapatkan begini, toh berapa lama saya akan mati, saya akan tinggalkan. Sebentar kalau saya mati, paling saya dibaringkan di ruangan tengah, sebentar saya diantar ke naik mobil ambulans. Rumah ini tidak saya miliki, semua kenikmatan duniawi terputus. Tapi anggaplah kita senang melihat itu, duniawi itu. Ini apa? Pemandangan. Ini apa? Ya, jenek talasa, Masya Allah, luar biasa.
Jenet Allah siapa? Iya, alhamdulillah. Ini apa? Rumput. Kita masuk. Hasan Al-Basri pernah diberi air minum yang dingin. Air minum dingin, tiba-tiba dia pingsan dan gelas jatuh dari tangannya. Kenapa dia pingsan dari air dingin? Itu karena dia ingat, wa nada ashabun nar ashabul jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahum alal kafirin. Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga. Nanti neraka akan berteriak kepada penghuni surga. Apa teriakannya? Limpahkanlah kepada kami sedikit air, atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu, wahai penghuni surga. Penghuni neraka berteriak nanti, berteriak, wahai yang saya urus dulu di dunia, kau sudah di surga, tolong kirim airmu sedikit saja untuk saya bisa merasakan sedikit penghilang haus ini. Maka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya atas orang-orang kafir, yakni makanan dan minuman. Tidak ada makanannya orang di ahli neraka, tidak ada minumannya kecuali hamimah, air mendidih, wagasaka, darah, nanah yang dicampur. Lalu mereka akan dapatkan makanan itu pagi, siang, sore, malam. Bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan satu tahun, bukan satu abad. Khalidina fiha ahqaba, berabad-abad mereka akan dapatkan air mendidih yang tidak ada habisnya. Kalau di dunia Bapak Ibu ketemu air mendidih yang 45 derajat Celcius atau mungkin 100 derajat, akan meleleh kita punya kulit-kulit di bibir kita, kulit-kulit kita. Tapi penghuni neraka nanti akan meleleh bukan kulitnya, tapi meleleh usus-ususnya, terpotong-potong. Sayangi diri kita Pak, sayangi diri kita. Wallahi demi Allah, kalau bapak tidak mengenal Allah, ibu tidak mau mengenal Allah, anak-anak kita tidak mengenal Allah, maka bapak ibu sama dengan memberikan air panas, sama dengan memberikan air yang mendidih, air yang tidak ada akan pernah dingin. Maka bersyukurlah ketika melihat air minum tidak panas, tidak dingin. Sebagaimana Hasan Al-Basri, ini muridnya Aisyah radhiyallahu anha, seorang tabi'in besar yang ada di Madinah, berguru kepada seorang perempuan yang punya ilmu, dan ilmunya melihat saja air dia sudah pingsan. Karena melihat air bukan titipan air minum, bukan cuma diminum, tapi hatinya memandang air itu tembus ke surga. Melihat air, dia melihat ke neraka. Rekreasi pada diri seseorang mungkin yang ditatap sama, tapi hasilnya tergantung apa yang direspon oleh hatinya. Abdullah bin Mubarak, ini seorang tabi'in besar, muridnya para sahabat, pernah berjalan membawa obor Pak, lampu ya, yang dulu kalau orang bahasa Inggrisnya sulo, apa kalau bahasa Makassarnya? Sulo juga. Kalau orang Bugis, sulo. Ya, kira-kira bahasa Indonesia obor ya. Lalu obor itu yang menyala tadi ditiup angin kencang sehingga obornya pun padam. Ketika dia padam, lalu dia menangis. Bukan menangis karena tidak lihat jalanan, bukan menangis karena ketakutan dengan perkara duniawi, tapi kenapa dia menangis? Karena dia menangis dengan dia melihat, kalau di dunia saja saya gelap sedikit, saya sudah kesulitan. Bagaimana dengan gelapnya di akhirat? Bagaimana kalau saya tidak lihat jalanan untuk berjumpa dengan Allah? Saya tidak tahu jalanan ke surga.
Saya tidak bisa sampai ke jalan yang penuh kenikmatan. Maaf Bapak Ibu, sering kita menangis hanya perkara-perkara duniawi yang cengeng, hanya perkara sepele yang sesungguhnya ringan sekali, remeh sekali. Tapi perkara paling besar hari ini, sudahkah kita memandang bahwa mati sebuah kepastian, surga pasti kepastian, neraka kalau kita tidak takut kepada Allah pasti kita dapat. Inilah orang yang melihat sesuatu, melihat obor, melihat angin, dia kencang, dia bisa menangis. Itulah rekreasi batiniah.